Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat lahir dan batin, amin. Oke, di video saya kali ini saya akan Q&A seputar tentang video saya sebelumnya, yaitu pembuatan kolam ekosan yang membuat banyak tanggapan-tanggapan, pertanyaan-pertanyaan, serta masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf juga apabila ada beberapa informasi yang belum tersampaikan dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian. Oh ya, untuk Q&A saya ini sedikit berbeda dengan Q&A yang pada umumnya. Biasanya menampilkan muka si pelaku, si pelaku lagi, emang maling. Biasa menampilkan muka si YouTubers, ya elah YouTubers lagi. Ya gitulah pokoknya. Nah, ini ya, saya ngeliatkan kolam saya aja ya, lebih enak dipandang daripada muka saya yang dilihat. Jadi mending Q&A-nya sambil lihat kolam saya aja. Oke, check it out. Ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ekosan, yaitu batu, kawat, pasir, dan pipa. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan yang paling sedikit, yaitu batu. Untuk batu ini sedikit yang menanyakan, mungkin fungsinya juga sudah jelas di video sebelumnya. Paling ada yang menanyakan harus batu warna apa, itu bebas sesuai selera masing-masing. Dan ada yang menanyakan lagi tempat belinya di mana. Sebelumnya ada juga video saya tempat pembeliannya di mana, tapi saya jelaskan lagi, tempat pembeliannya bisa di tempat penjualan tanaman-tanaman hias di pinggir jalan. Itu biasanya satu karungnya 35.000 per karung. Itu untuk daerah Bekasi. Saya nggak tahu kalau daerah lain atau tempat lain berapa, mungkin bisa ditawar. Oke, selanjutnya kawat. Nah, ini banyak juga pertanyaannya nih. Om, Mas, Bang, itu kawatnya ntar nggak karatan? Kalau berkarat bahaya loh untuk si ikan. Dan masukannya, kenapa tidak yang berbahan stainless atau plastik yang tidak karatan? Oke, terima kasih sudah mengingatkan dan memberi masukan. Sebenarnya kawat ini memang bakal karatan, tapi mungkin dalam waktu yang lama, dikarenakan si kawat tidak terkena langsung udara ataupun sinar matahari yang mengakibatkan cepat karatan. Ya, mungkin sekali setahun kawat memang harus diganti. Kalau tidak mau diganti atau tidak mau ribet, mungkin bisa menggunakan bahan-bahan yang anti karat seperti tadi, stainless dan plastik. Ya, harganya yang pasti lebih mahal daripada kawat biasa. Kembali lagi ke pilihan masing-masing. Terus berikutnya si pasir. Nah, ini banyak sekali nih yang si pasir. Memang menanyakannya tidak langsung ke si pasirnya, tapi berhubungan dengan si pasir, yaitu bom amoniak. Om, Bang, itu ntar nggak bakalan bom amoniak? Om, ntar tinggal nunggu waktu loh bom amoniak. Mungkin kalian berpendapat bom amoniak karena kotoran ikan tidak tersedot langsung oleh bottom drain atau oleh filter, sehingga kalian berpendapat bahwa itu bakalan bom amoniak atau amoniaknya tidak tersedot atau tidak terfilter. Padahal di video tersebut saya sudah menjelaskan di kolom deskripsi secara jelas fungsi si pasir, yaitu untuk mengurai amoniak dan mengubah nitrit ke nitrat. Jadi kotoran si ikan diuraikan langsung oleh si pasir malang. Kalian tahu sendiri kan, pasir malang yaitu sama dengan media biologis. Nah, kalian juga tahu kan fungsi media biologis, yaitu merubah amoniak ke nitrit dan nitrat yang membuat air bening dan jernih. Dan kita tahu juga pasir malang yaitu sebagai rumah bakteri dan penghasil bakteri baik untuk si air.
Dan ditambah lagi air saya atau kolam saya ada chambernya juga. Chamber masih saya gunakan. Bottom drain yang di bawah yang nyedot air atau yang air kolam utama masuk ke chamber, dan dari air terjunnya masuk lagi air baru atau air bersih dari hasil filterisasi kolam saya tersebut. Jadi bisa dibilang kolam ini memiliki dua sistem filtrasi. Yang pertama ekosan yang dari si pasir tadi, yang kedua chamber. Jadi gimana mau bom amoniak, sementara juga sirkulasinya selalu berputar, kecuali si kolam ataupun air sirkulasinya tidak berputar. Oke, next pertanyaan mengenai pasir yang selanjutnya, yaitu apakah pasir Malangnya bisa digantikan dengan pasir yang lain. Untuk itu saya kurang tahu, karena yang seperti kita ketahui pasir Malang ini sama seperti media biologis, dan pasir Malang ini juga pasir dari gunung, sehingga membuat air jernih dan bening serta bersih. Mungkin kalau pasir lainnya tekstur atau bahannya sama seperti pasir Malang, atau manfaatnya sama seperti pasir Malang, mungkin bisa diganti dengan pasir tersebut. Oke, selanjutnya pipa. Ini pertanyaan yang paling banyak. Sampai-sampai saya tiap pertanyaannya saya copy paste jawabannya. Bang, si pipa gunanya apa? Bang, Om, pipanya nggak penting. Om, pipanya anfaedah. Om, pipanya bikin ribet. Dan ada juga masukan kalau bisa pipanya dilubang-lubangin kecil-kecil ya. Baik, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan tentang si pipa. Sebenarnya di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan, tapi mungkin tidak tersampaikan ataupun informasinya kurang jelas. Baik, akan saya jelaskan lagi secara detail di video ini fungsi si pipa. Si pipa sebenarnya fungsinya untuk memberi ruang atau rongga terhadap si pasir, karena kita tahu sendiri si pasir makin lama makin padat, apalagi di dalam air. Jadi dengan adanya si pipa akan memberi ruang terhadap si pasir untuk sirkulasi airnya lebih lancar lagi. Dan ada masukan dari teman-teman yang tadi, yaitu kalau bisa pipanya dilubang-lubangin kecil-kecil agar daya serapnya lebih cepat dan lebih bagus sirkulasinya. Ya, itu benar. Mungkin saya kelewat, si pipanya harus dilubangin kecil-kecil agar daya serapnya lebih bagus dan lebih maksimal. Dan ada yang kasih masukan lagi, kalau bisa pipanya setelah dilubangin kecil-kecil dikasih pompa juga. Itu sebenarnya sama dengan sistem under gravel, itu lebih maksimal lagi. Tapi saya tidak menggunakan karena saya di bawahnya sudah ada bottom drain dan chamber. Kecuali kolam yang tidak ada chamber atau bottom drain, mungkin bisa menggunakan cara seperti itu, pipanya dilubang-lubangin dan dikasih pompa. Atau untuk lebih jelasnya bisa cari di Google atau YouTube mengenai sistem under gravel. Dan ada yang menanyakan juga, ekosan ini sama nggak dengan under gravel? Ya, sebenarnya secara teknik dan sistem ekosan dan under gravel itu sama-sama di bawah, namanya aja under ya. Tapi di sini saya lebih menekankan fungsi si pasir, yaitu sebagai pengurai amoniak, sebagai filter di air, dan sebagai media biologis di kolam ini yang membuat air jadi jernih dan bening. Oke, sekian video saya ini, yaitu Q&A tentang pembuatan kolam sistem ekosan di kolam saya. Pasti tetap ada pro dan kontra, ada yang tidak suka ataupun suka. Saya hanya bertujuan untuk berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Kembali lagi ke masing-masing untuk milih yang gimana enaknya. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu maintenance atau merawat kolam kita,
Karena kalau kita sudah malas maintenance atau merawat, itu tandanya kita sudah tidak hobi lagi dengan hobi kita. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat, memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga untuk masukannya. Apabila ada yang belum tersampaikan, silakan tanyakan kembali di kolom komentar, atau ada masukan atau ada saran untuk video selanjutnya, silakan di kolom komentar. Oh ya, sesuai dengan saran-saran teman-teman sekalian, untuk mereview ikan-ikan saya ini, ikan-ikan murah ya, dan untuk melihatkan update kolam saya di beberapa minggu berikutnya, makanya jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update dari saya dan kolam ini. Oke, terima kasih. Oh ya, ini dia nih yang di video tersebut, teman-teman sekalian, Salfox sama anak saya yang nangis-nangis minta mau main juga di kolam. Gini nih dia nih, kalau udah di pinggir kolam bawaannya mau main ikan. Nggak apa-apa, si ikan juga ngerti kok kalau ini bocah lagi main-main aja. Biarin aja dia berhappy-happy ria, karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan kita juga. Jangan nemplek terus, aduh jatuh kan, jatuh. Jangan, ya, udah.